pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kita mendoakan satu, tidak ada korban manusia. Yang kedua, minimnya korban harta benda. Yang ketiga, psikologinya terjaga, bahwa pemerintah tetap harus hadir. Sudah kami inisiasi dan ini sudah jalan sebenarnya. Sudah dianggarkan juga melalui APBD untuk setiap sekolah minimal kita harapkan 1 S2. Terus di tenaga naskes kita harapkan di setiap puskesmas memiliki 1 dokter spesialis. Dan insya Allah ini bisa kita fasilitasi melalui penggunaan dana APBD. Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Gubernur Sumsel Herman Deru meninjau 8 kecamatan terdampak banjir di Oku Timur. Pemerintah Kota Palembang menganggarkan guru S2 dan dokter spesialis sebagai program prioritas 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 10 Januari 2026. Saya Tata Edins. Pendengar, kami sampaikan berita pertama untuk Anda. Gubernur Sumatera Selatan meninjau 8 kecamatan di Kabupaten Oku Timur yang terendam banjir untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat. Sebanyak 8 kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Banjir merendam permukiman warga dan mengganggu aktivitas masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan turun langsung ke lokasi banjir untuk melihat kondisi warga terdampak. Kunjungan dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah provinsi terhadap penanganan bencana banjir di Oku Timur. Menurut Herman Deru, 8 kecamatan terdampak banjir diantaranya Belitang 3, Belitang 2, Belitang Timur, Semendawai Suku 3, dan Belitang 1. Pemerintah provinsi terus melakukan pendataan dampak banjir di wilayah lainnya. Ia menegaskan pemerintah berupaya agar tidak ada korban jiwa akibat bencana ini. Selain itu, pemerintah juga berupaya meminimalkan kerugian harta benda serta menjaga kondisi psikologis warga terdampak. Kita mendoakan satu, tidak ada korban manusia. Yang kedua, minimnya korban harta benda. Yang ketiga, psikologinya terjaga, bahwa pemerintah tetap harus hadir. Sementara itu, Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis menyatakan bahwa TNI selalu siap menjadi garda terdepan dalam setiap aksi kemanusiaan. Kodam 2 Sriwijaya telah mengerahkan personil dan perlengkapan ke lokasi banjir untuk membantu evakuasi dan penanganan darurat. Bantuan tersebut diberikan sebagai bagian dari sinergi TNI dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Dampak bencana ini sudah menyiapkan personil dan perlengkapannya. Kemarin seperti di Oku Timur itu dan dia langsung laporan. Saya dikabari juga bahwa seluruh Babinsa dan Ramil termasuk kita ada 1 batalion teror pembangunan di Oku Timur. Pengiriman bantuan ini menjadi yang kelima kalinya dilakukan sebagai bentuk konsistensi kepedulian Sumatera Selatan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana. Herman Deru memastikan koordinasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, TNI Polri, dan pemerintah daerah terus dilakukan. Penanganan banjir difokuskan pada keselamatan warga
serta percepatan pemulihan wilayah terdampak. Pendengar, Wakil Bupati Banyuasin meninjau klaster perumahan Sigisi di kawasan perbatasan Palembang Banyuasin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan masyarakat perbatasan memperoleh layanan publik setara dengan wilayah pusat pemerintahan. Kita lengkap full kegiatan di Talang Kelapa. Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, meninjau langsung lokasi klaster perumahan CGC yang berada di wilayah Kabupaten Banyuasin pada Jumat 9 Januari 2026. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat di wilayah perbatasan Palembang Banyuasin mendapatkan fasilitas yang memadai, baik dari sisi kondisi jalan, pelayanan publik, maupun sarana pendukung lainnya. Dalam kegiatan itu, Neta Indian didampingi Asisten 1 Setda Banyuasin Aminuddin, serta Kepala DPM PTSP Banyuasin Raya Nurdiansah. Pemerintah daerah menegaskan komitmen pemerataan pelayanan bagi seluruh masyarakat. Neta menyampaikan tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara masyarakat di wilayah perbatasan dan di pusat pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Usai berdialog dengan perwakilan masyarakat Talang Kelapa, Wakil Bupati Banyuasin meninjau sejumlah titik jalan dan fasilitas umum. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi infrastruktur yang ada di lapangan. Tadi kita meninjau perumahan di CGC terkait pembangunan jalan juga penghubung di daerah Talang Bulu. Dari CGC sini, selanjutnya tadi juga kita ke masjid, ketemu ibu-ibu di Nurul Islam juga terkait pembangunan jalan juga. Selanjutnya terakhir kita di perizinan terpadu di Citra Grand City. Jadi bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin kalau ingin perizinan ataupun perubahan KK, KTP, juga izin-izin dinas-dinas terkait, tidak usah jauh-jauh datang ke Pangkalan Balai. Kalau yang di daerah Talang Kelapo, yang dekat-dekat bisa datang ke Citra Grand City. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap hasil peninjauan tersebut dapat menjadi dasar peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan di wilayah perbatasan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, pemerintah Kota Palembang memastikan akan merealisasikan 2 program prioritas pada 2026. Satu sekolah memiliki 1 guru S2 dan setiap puskesmas memiliki 1 dokter spesialis. Kedua program ini telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan program ini merupakan bagian dari visi Palembang Cerdas untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas layanan kesehatan secara merata di seluruh wilayah kota. Program ini mulai dijalankan secara bertahap dan sudah masuk dalam kegiatan strategis perangkat daerah. Pemerintah juga telah menyiapkan regulasi pendukung agar program berjalan berkelanjutan. Itu adalah program kegiatan yang sudah kami inisiasi dan ini sudah jalan sebenarnya. Sudah dianggarkan juga melalui APBD untuk setiap sekolah minimal kita harapkan 1 S2. Terus di tenaga naskes kita harapkan di setiap puskesmas memiliki 1 dokter spesialis. Dan insya Allah ini bisa kita fasilitasi melalui penggunaan dana APBD. Ratu Dewa menambahkan untuk mendukung pelaksanaannya telah menjalin kerjasama dengan sejumlah universitas ternama baik di dalam maupun luar kota. Melalui kerjasama ini pemerintah akan membiayai penuh pendidikan lanjutan guru dan tenaga kesehatan. Skema ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas SDM secara signifikan dalam waktu 2 hingga 3 tahun mendatang. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube RRI Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Selatan mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumsel pada November meningkat 33,09% dibanding Oktober 2025. Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau WISMAN ke Sumatera Selatan pada November 2025 mencapai 1.110 kunjungan. Angka ini meningkat 33,09% dibandingkan Oktober 2025. Seiring dibukanya kembali penerbangan internasional melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto menyampaikan
menyampaikan mayoritas wisman yang berkunjung berasal dari Malaysia dengan kontribusi sebesar 67,12%. Selain itu, wisatawan asal Tiongkok tercatat sebesar 12,70%. Disusul India dan Kazakhstan masing-masing 0,81% dan 0,72%. Ternyata wisatawan yang masuk ke Sumatera Selatan ini pada bulan November tercatat sebanyak 1.110 kunjungan atau mengalami kenaikan kurang lebih 33,09% dibandingkan dengan bulan Oktober 2025. Berdasarkan catatan kami, ini kebanyakan wisatawan mancanegara kita berasal dari Malaysia. Sementara itu, pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus melalui Mobile Visioning Data atau MPD menunjukkan jumlah perjalanan Wisnus asal Sumatera Selatan mencapai 2,17 juta perjalanan. Adapun perjalanan Wisnus dengan tujuan ke Sumatera Selatan sebanyak 2,08 juta perjalanan. Meski demikian, secara tahunan atau year on year, perjalanan Wisnus tujuan Sumatera Selatan pada November 2025 meningkat 28,80% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara kumulatif sepanjang Januari hingga November 2025, jumlah perjalanan Wisnus tujuan Sumatera Selatan meningkat 48,39% dibandingkan periode Januari hingga November 2025. Dari total 2,8 juta perjalanan, Wisnus tujuan Sumatera Selatan tersebut sebanyak 79,20% merupakan perjalanan warga Sumatera Selatan menuju antar wilayah dalam satu provinsi seperti wilayah Lampung, Jambi, dan Bengkulu. Sementara 20,80% warga luar Sumatera Selatan berkunjung ke Sumatera Selatan yang didominasi wilayah Lampung, Jambi, dan Bengkulu. Selain itu, jumlah perjalanan Wisnus asal Sumatera Selatan sepanjang Januari hingga November 2025 mencapai 24,45 juta perjalanan atau meningkat 45,01% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Pada periode yang sama, jumlah perjalanan Wisnus tujuan Sumatera Selatan tercatat 23,93 juta perjalanan atau naik 48,39%. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, BPS Sumatera Selatan mencatat bahwa kenaikan harga emas perhiasan memberi andil besar terhadap inflasi tahunan di provinsi ini. Laju inflasi tahunan di Provinsi Sumatera Selatan kembali mencatatkan angka koreksi pada akhir tahun 2025 berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Sumatera Selatan. Inflasi tahunan pada periode year on year tercatat sebesar 2,91%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi inflasi adalah lonjakan harga emas perhiasan yang sempat melambung tinggi. Kepala BPS Sumatera Selatan M. Wahyu Yulianto mengatakan, inflasi tahun 2025 ini dipengaruhi oleh beberapa kelompok pengeluaran utama. Salah satu yang paling berkontribusi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang tercatat mengalami inflasi sebesar 18,23%. Kelompok ini memberikan andil sebesar 1,39% terhadap inflasi di Sumatera Selatan. Memang tidak bisa kita hindari di bulan Desember kan, seperti pernah saya sampaikan, tekanan inflasinya cukup tinggi, baik itu dari sisi permintaan komoditas bahan pokok, ya, konsumsi rumah tangga, tapi pengaruh global juga masih terasa, yaitu dari pergerakan harga emas. Ada sebagian dari Jawa, ada dari Sumbar, ternyata dari Sumbar stok, ya, sehingga ada kenaikan komoditas cabai rawit, kemudian bawang merah, gitu. Jadi ya memang tekanan-tekanan inflasi, ada program PMBG, ya, itu tidak bisa kita hindari, ya. Akan tetapi ya itu tadi upaya-upaya pemerintah juga perlu kita
MYU mengatakan selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga berperan besar dalam mendorong inflasi di Provinsi Sumatera Selatan. Inflasi di kelompok ini mencapai 3,50% dengan andil sebesar 1,07% terhadap total inflasi. Sementara itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 1,11% dengan kontribusi lebih kecil yakni 0,15%. Pola konsumsi masyarakat yang meningkat pada kelompok-kelompok tersebut turut berperan dalam pergerakan harga sepanjang tahun. Kenaikan harga komoditas tertentu turut mempengaruhi tekanan inflasi. Salah satu yang paling mencolok adalah harga emas perhiasan yang sempat menyentuh level tertinggi sepanjang tahun 2025 yakni sekitar 2,5 juta per gram. Kenaikan harga emas memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap inflasi tahunan Sumatera Selatan. Selain emas, harga cabai merah, beras, bahan bakar, dan daging ayam ras juga turut berperan dalam lonjakan harga. Meski demikian, Wahyu menegaskan bahwa inflasi tahunan melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi ini masih dalam batas yang wajar dan tidak mengkhawatirkan. Inflasi di Sumatera Selatan masih terkendali dan berada pada level yang relatif aman. Namun, pihaknya akan terus memantau perkembangan ini untuk menjaga kestabilan harga. Dalam hal ini, faktor eksternal seperti bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat juga turut berperan dalam mempengaruhi pasokan komoditas pangan di Sumatera Selatan. Lamsihar Cilitonga melaporkan. Pendengar, kita ke berita lainnya untuk Anda. Pangdam 2 Sriwijaya apresiasi warga Sumsel yang telah memberikan bantuan korban bencana Aceh Tamiang. Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun masyarakat Sumatera Selatan dari tingkat kabupaten kota hingga provinsi. Hal tersebut diungkapkannya menyusul bantuan yang telah diberikan kepada korban bencana di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi Sumatera Selatan, kabupaten dan kota, dan seluruh masyarakat yang telah mendukung kegiatan ini sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa baik moral maupun material kepada rekan-rekan kita yang terdampak bencana. Ujang Darwis juga mengharapkan ke depan agar masyarakat dan semua pihak dapat terus mendukung dalam upaya memberikan bantuan kepada korban bencana tidak hanya di Aceh maupun wilayah lainnya terkhusus di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ujang melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Sumsel United mengusung target maksimal saat menghadapi PSPS Pekanbaru dalam lanjutan kompetisi Pegadaian Championship 2026 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring sore ini. Sumsel United menargetkan kemenangan saat menjamu PSPS Pekanbaru pada laga pekan ke-15 kompetisi Pegadaian Championship 2026 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang Sabtu 10 Januari 2026. 3 poin menjadi target utama Laskar Juaro untuk mempertahankan posisi di papan atas klasemen sementara Grup A Wilayah Barat, sekaligus menjaga persaingan dengan Garuda Yaksa FC dan juga Adiaksa FC Banten. Saat ini Sumsel United berada di peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 24 poin dari 14 pertandingan, terpaut 4 poin dari Garuda Yaksa FC di puncak klasemen dan juga 2 poin dari Adiaksa FC Banten di posisi kedua. Sementara lawannya PSPS Pekanbaru menempati peringkat 8 dengan 17 poin dari jumlah laga yang sama. Pelatih kepala Sumsel United Neil Maizer memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur dan juga bertekad meraih hasil maksimal di laga kandang tersebut. Hasil imbang 1-1 saat bertandang ke markas Perseka Tegal pada pekan sebelumnya disebut menjadi pelajaran penting. Pertama, pagi ini semua pemain alhamdulillah sudah melakukan overseas training yang cukup luar biasa.
informasi dari semuanya, kita dalam kondisi yang baik, ya. Pemain tidak ada yang cedera, tidak ada yang akumulasi kartu kuning. Secara fisik seperti biasa, secara teknik, taktikal dan mental kita siap untuk menghadapi pertandingan baru. Kita bertekad untuk bagaimana menang besok melawan Pekanbaru, mudah-mudahan. Sementara itu, gelandang Sumsel United Hafid Ibrahim menyatakan seluruh pemain telah mempersiapkan diri secara maksimal sejak kembali dari laga tandang di Tegal. Latihan kami hari ini sangat bagus. Kami juga sudah persiapan dari pulang dari Tegal sangat bagus. Kami semua pemain, pelatih, manajemen sudah bertekad untuk pertandingan besok. Kami ingin meraih kemenangan. Mudah-mudahan besok kami juga bisa menampilkan penampilan terbaik, dan juga satu lagi kami minta dukungannya kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Tolong dukung kami, semoga kami besok mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara itu, meski PSPS Pekanbaru belum meraih hasil maksimal di putaran kedua, Nil Maizar menegaskan tim asuhan Aji Santoso tersebut tetap harus diwaspadai. Dari Jakabaring, Harun Rizky, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gubernur Sumsel Herman Deru meninjau 8 kecamatan terdampak banjir di Oku Timur. Pemkot Palembang menganggarkan guru S2 dan dokter spesialis sebagai program prioritas 2026. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga bisa mengikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.